Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Dan kita masih los-losan bersama Putra Siregar dan Atta Petir. Tapi kalau mereka punya kesamaan tuh lumrah ya, Van ya? Iya. Putra belakangnya Siregar R, Atta Halilintar. Iya. Pantesan karena ada chemistry gitu ya? Iya. Karena emang aku ini ketemu sama dia tuh dari dulu dia masih di Batam. Oh, dia pernah cerita katanya ngajak dia ke Jakarta lu? Iya betul. Oh, pantesan disumbang 1,3 M. Apa disumbang apa? Disumbang Ata nyumbang gitu. Itu Ceritanya keren, gimana? nyumbangnya itu keren, dimasukin tong sampah. Gimana ceritanya? Jadi aku tuh kan mau nikah, gitu kan. Terus? Kan biasanya kalau orang kan nyumbang itu masukinnya tuh nanti di amplop kalau Iya, di box itu lah ya. di box itu. Kalau dia ngirimnya langsung ke rumah. Dan pakai kresek Uang semua ya? tuh? Uang semua, plastik kresek. Aku jadi pengen nikah lagi, mau nyumbang ke aku. Hah? Lumayan loh. Maksudnya kamu mau dinikahin? Bukan. Oh, bukan. Aku nikah lagi tuh disumbang lagi, kan waktu itu belum kenal ya Put ya. Oh iya. Oh, Tapi dia nggak sembarangan orang pilih-pilih juga. maksudnya gue kenapa, Tak? Sorry. Si Putra nggak suka kelapa tua. Tapi kelapa tua menyembuhkan. Apa? Menyembuhkan penyakit apapun. penyakit? Iya. Naudzubillah min dalik. Makanya aku ngomong sama yang penyakit. Aurel kabarnya gimana, Atta? Alhamdulillah baik Gus. Baik ya. Alhamdulillah. Lagi banyak di rumah aja. Kan lagi PPKM. Coba ini orang banyak bertanya. Si Aurel yang tadinya tidak berjilbab, begitu nikah sama elu, itu jadi berjilbab. Masya Allah. Itu alasannya apa? Karena terpaksa atau memang karena kesadaran? Nyebelin ya? Loh bukan. Nyebelin ya? Oh iya. Loh kan gua gurunya mereka, makanya gua tanya. Oh iya benar-benar Pak Guru, Pak Guru. Asal nggak tahu aja. Iya kan? Kan Supaya pemirsa pura-pura. tahu, Oh, iya, bro. iya. Sobat Kepo tahu. Kalau Aurel itu aku nggak pernah nggak mau maksa juga. Misalnya Yap. dia harus begini begitu nggak pernah. Cuman dia tahu suaminya itu suka kalau istrinya tuh Berjilbab. menutup auratnya gitu, bro. Kalau ini saya percaya, Van. Karena Iya. dulu pas kita podcastan sama dia, Ah. dia bilang, saya nggak akan pernah memaksa Aurel apapun. Supaya kesadaran dari dalam hati. Betul. Wah, ini imam yang baik. Karena gini Ustadz, kalau misalnya dia dipaksa sama kita pakai hijab, Ah. nanti ketika ada apa-apa dia akan menyalahkan hijabnya. Oke. Dia akan menyalahkan kitanya, Ah. dia akan menyalahkan ini itu. Tapi kalau dia dari kesadaran hati, karena dia mau, berarti dia karena sayang sama Tuhannya. Tapi Van, jadi sebelum mereka berdua ini mengakuisisi sebuah klub sepak bola, dulunya Putra ini terinspirasi dari kesuksesan seorang Atta Halilintar. Nah, pertanyaan saya gini, Mas Putra, awalnya di mana kenal dari seorang Atta Halilintar ini? Brother ini kan dulu suka ini ya, traveling ya, setiap kota. Biasa dia pinter nih. Jadi dia sekalian traveling, misalnya lagi show atau lagi apa, dia tuh berkesempatan untuk apa ya, melihat potensi dari suatu wilayah gitu. Misalnya Oke. seperti ke Makassar, beliau ini nyari di Makassar ini apa sih yang keren gitu. Apa sih yang bisa diangkat ceritanya. Nah pada waktu itu, waktu di Batam saya memang terkenal banget gitu. Saya aja sempat punya follower Facebook itu terbesar di dunia. Itu berapa juta gitu, gara-gara giveaway. Kalau di Facebook itu giveaway lebih antusias dulu. Lebih antusias, Karena kan ya? marketnya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang ya nggak ada kerjaan lah pada ikut gitu. Memang di take down, waktu itu take down karena ISIS ya, ada ISIS gitu. Jadi nggak boleh ada satu grup yang memang mempunyai populasi yang gede gitu. Dulu pas Bro Atta ke tempatmu, Iya, ke daerahmu. jadi saya nggak tahu yang ngefans banget tuh istri saya. Oh. Saya lagi, kamu kok ngefans cowok lain, saya bilang gitu. Enggak, beliau ini seperti ini. Ya udah ngidam. Ngefans karena perjuangannya ya. Iya, akhirnya saya jadi akhirnya dari situ kan kita ngebangun hubungan kan. Wah ternyata yaitu dari brother ini saya banyak belajar ya, bahwa memang Allah itu nggak sembarang memberikan anugerah, sukses dan segalanya. Karena yang paling penting itu heart-nya. Oke. Rata-rata orang sukses yang saya temuin tuh pasti punya segenggam ini, yaitu heart. Heart-nya yang bagus ya? istimewa, Ah, gitu, ah. yang istimewa. Jadi mungkin tadi katanya beliau belajar dari aku dengan konsisten dan lain-lain. Aku juga belajar gimana caranya jualan HP. Dari dia? Iya, menurut saya dia adalah salah satu rajanya HP di Indonesia. Gitu, dan saya belajar sama dia sampai saya buka AH Gadget tuh belajar sama dia. Oke. Beliau ini. Jadi memang aku tuh dari dulu selalu nanemin kalau orang mau berhasil anggap kita itu gelas kosong. Kalau kita gelasnya penuh, diisi akan tumpah terus. Kalau Kamu kosong nggak akan beda. jadi siapa-siapa. Setiap ketemu orang anggap kamu kosong. Apapun kata dia, apapun kata orang itu isinya penuh. Benar. Jadi
Walaupun kamu ketemu orang kaya, orang miskin, orang di atas, politikus, ada pejabat, nggak ada pejabat, tukang sapu, sapam, anggap kamu tuh gelasnya kosong. Jadi keren. terus diisi, kamu insya Allah bisa jadi orang. Wah, ini keren. Mantap. Atta Halilintar belajar jualan dari Putra Siregar. HP. HP. Sebelumnya aku jualannya yang lain soalnya. Oh. Nggak pernah jualan HP. Tapi sekarang gara-gara PPKM darurat, Van, Iya. orang Indonesia banyak yang pinter jualan. Benar. Hari Senin jual kalung, hari Selasa jual sepeda, hari Kamis jual HP. Semuanya udah bersih semua sekarang. Itu Serbaguna ya. gara-gara nggak ada saldo. Nggak ada saldo. Saldo kosong. Nah, sebelum sukses sekarang, Putra dulu pernah memulai usaha dan bahkan pernah digusur Satpol PP. Gimana ceritanya itu, Putra? Kalau saya memang dari nol ya. Dari nol ya? Ya, jadi memang dulu jualannya ya pakai tikar doang. Pakai tiker, Bro? Ya. Bahkan sebelum itu sih udah jenjang karir saya yang udah lumayan ya. Saya sebelumnya pernah bener-bener nol banget, cuman jadi wartawan, keliling-keliling gitu, nggak ada penghasilan. Akhirnya saya berinovasi lah, jadi entrepreneur di mana ya saya jual parfum gitu. Oke. Jadi sempat jualan parfum. Laku ya gitu Iya, ya. laku gitu. Jadi saya beli di minimarket itu harganya 11.000. Tapi saya ketemu orang, saya semprot-semprot aja langsung. Wah, parfumnya bagus gitu. Kalau nggak beli marahin loh sama istrinya nanti. Kalau pulang parfum dari mana ini gitu. Saya beli. Kamu ngalamin hal itu ya? Bener-bener one on one gitu langsung. Iya, saya karena saya dari kecil Dagangnya. sih udah nggak takut kan ketemu orang. Kenapa? Saya harus komunikatif kan. Yang penting selama niat saya baik, nggak nipu orang, nggak ngerugiin orang, gitu. Kalau Putra jualan parfum. Iya. Ini kalau anak-anak omongannya kayak parfum isi ulang. Kenapa Wangi sih, tapi palsu. Aduh. Put, tapi kan itu perjalanan hidup ya. Iya. Jalan orang memang setiap orang tuh beda-beda. Cepat lambatnya juga beda-beda. Tapi kamu udah ngerasa akhirnya wah udah agak enakan setelah berapa lama, Put? Kehidupan kamu agak lebih membaik. Membaik dari 2000, pokoknya dari 2013 ya. Bentar bro, kamu diajak Atta ke Jakarta tahun berapa sih? Saya bukan diajak atas sih, tapi lebih gini, dia ngasih solusi. Pertama, saya nggak pernah kepikiran buat YouTube. Di situ saya belum pernah ngerti branding. Di situ Iya. saya masih bekerja, yaitu aja di balik layar. Kalau Atta, dulu kamu kepikir nggak jadi YouTuber terbesar itu? Ya nggak tahu, aku tuh mirip kayak bro Putra. Jadi ya dari kecil tuh pengennya jadi pedagang. Jadi aku tuh dagang apa aja. Karena aku udah sering banyak cerita di mana-mana, aku jadi YouTuber itu buat promosiin dagangan aku. Oh awalnya gitu? Awalnya gitu, jadi aku dagang aja Nggak karena ngira dapat pendapatan dari YouTube ya? iya nggak tahu aku. Jadi aku kayak apa ya namanya dulu ada zamannya makelar. Karena aku kan sering bilang di mana-mana aku memang nggak punya lulusan. Aku nggak punya lulusan SMA. Ah salah, gelar kamu LC sama dengan aku. Apa tuh? Lulusan COVID. Oke, nih kita ada beberapa artikel juga nih mengenai usaha Atta yang sedang dijalankan juga. Mana artikelnya? Nih, apa Coba Pak? aku bacain, gak kelihatan ya? Oh nggak kelihatan, Mendadak banget. Kelihatan nggak? Mendadak renungi perjuangan di masa pandemi dan akui omset bisnis menurun. Atta Halilintar nggak ada yang mudah. Ini kasus apa bro? 2020. Bro Atta. Apa? Nih, mendadak renungi perjuangan di masa pandemi dan akui omset bisnis menurun. Atta Halilintar nggak ada yang mudah. Betul. Kan sekarang orang banyak yang komplain bro. Komplain ini turun. Iya memang semua turun. Iya betul. Gak ada yang kita bisa ngerasa pengen semuanya untung, pengen semuanya bisa. Memang nih kita lagi di zaman bukan hanya di Indonesia tapi di dunia kan. Oke. Di dunia kita sedang ngalami yang namanya krisis ekonomi karena pandemi. Oke. Jadi aku bilang kayak gitu ke online, gak ada yang mudah. Turun naiknya harus dijalani. Aku juga gitu, di pandemi gak semuanya untung bro. Jadi yang namanya usaha itu kan pasti ada saja tantangannya nih. Dan cobaan itu pasti besar. Iya. Yang namanya cobaan pasti besar. Karena kalau kecil namanya cobain. Iya kan? Iya. Dan dari dua pengusaha muda kita ini, saya dapat melihat bagaimana mereka membuka keran rezeki lewat kerja keras dan ketekunan. Maka saya selalu mengatakan, kenapa keringat itu asin? Kan dalam perjuangan gak ada yang manis. Betul. Itu pasti. Gitu kan? Dan juga selalu ingat, kalau keterlimpahan rezeki itu juga ada orang lain. Yang ini mereka paham betul, bahwa rezeki yang dititipkan kepada mereka, ini ada orang lain. Makanya kenapa mereka menjadi master berbagi kepada masyarakat. Saya masih ingat betul, saya sebelum kenal Mas Putra itu, saya belum kenal si Atta, itu udah ada orang ke pondok dari Atta Halilintar katanya. Kenapa? Gus, ini ada utusan Mas Atta Halilintar pengen berbagi di awal pandemi. Di awal pandemi. Yang ketika saya konfirmasi ke dia udah lupa. Itulah hebatnya.
Ikhlas yang paling tinggi itu adalah ketika kita melupakan pemberian kita kepada orang lain. Maka saya sering mengatakan apa? Menerima itu nikmat, memberi jauh lebih nikmat, dan puncak kenikmatan adalah ketika kita mampu melupakan pemberian kita kepada orang lain. Allah. Itu kan keren. Dan ternyata mereka berdua ini selain tekun, selain rajin, memancing datangnya rizki itu dengan sedekah. Maka kalau kemudian rezeki mereka nggak habis-habis, lumrah, Van. Karena sama halnya begini, kalau dari gelas dikasih air, kemudian airnya dikasih kepada orang, gelasnya kosong, oleh Allah diisi lagi. Tapi kalau kemudian gelas itu udah penuh, nggak akan bisa dimasukin lagi. Ini kita bisa belajar dari mereka berdua. Makanya kalau kemudian pengen lancar rezekinya, ya sedekah dong. Dicontoh gitu loh. Jangan cuma nyinyir, diposting. Lebih baik posting tapi sedekah daripada nggak posting tapi nggak sedekah. Mantap. Dengerin. Ada yang mau nanya? Nanya apa kamu? Oke. Gantian Gus. Apa sekarang kan emang zaman lagi susah nih Gus. Apalagi PPKM. Bukan zaman yang susah, wajahmu juga Loh, susah. iya. Lagi PPKM, kerjaan juga berkurang. Sedangkan kita pengen sedekah tapi uang pun nggak ada gitu loh. Dan apa kira-kira yang harus kita sedekahin gitu Gus? Oke. Kalau wajah-wajah kayak kamu tuh nggak perlu sedekah, tapi tak sedekahin deh. Karena wajahmu kayak kotak infak ya. Jadi kategori sedekah itu begini, mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmi, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Mas Putra bisa sedekah dengan ilmunya, bagaimana keterampilan dia berdagang. Atta Halilintar bisa sedekah dengan ilmunya, bagaimana membangun kerajaan YouTube-nya, ilmunya. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi, sedekah dengan hartanya. Dan mereka membuktikan itu, tidak hanya dengan ilmunya, tapi dengan hartanya. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq biquwwati, sedekah dengan tenaganya. Jadi kalau memang nggak bisa korban sapi, ya minimal ikut nuntun sapi, ikut motong daging, ikut nyariin rumput untuk sapi, itu dengan tenaganya. Tapi kalau ini tidak punya semuanya, dengan apa? Tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Minimal menampakkan wajah kita kepada orang lain dengan wajah yang menyenangkan, jangan dengan wajah masam. Makanya kamu ketemu teman di jalan, itu sedekah. Masuk rumah gak ada orang, Lah ngapain? Oke, jadi sedekah itu banyak macamnya ya, nggak banyak harus macamnya. bentuknya uang ya. Dan mereka mempraktekkan itu. Betul. Makanya kalau rezekinya mengalir terus ya lumrah. Jadi jangan patah semangat, mungkin sekarang belum waktunya kalian dapat rezeki, mungkin besok, lusa, tahun depan insya Allah segera. Tetap aja pokoknya konsisten sedekah dan usaha. Bismillah. Nah obrolannya nih makin menarik pemirsa. Jadi untuk itu jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada keseruan lainnya. Nantinya tentunya masih di Ngobrol bareng Gus Miftah.